pagi. Kita berjumpa lagi. Saya ingin mengawali dengan berbagi informasi yang saya dapatkan dengan harapan kiranya kita boleh mendapatkan manfaat dari informasi ini. Yaitu bagaimana kebiasaan sederhana, kebiasaan yang kecil itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara fisik. Yaitu bagaimana cara kita menggunakan handphone ataupun posisi yang tepat yang biasa kita lakukan sehari-hari. Karena di zaman sekarang ini kita terdesak karena COVID-19, banyak karyawan kantor yang bekerja dari rumah. Dampak ini pun dirasakan bagi para anak-anak dalam menempuh pendidikan yang tidak dapat bertemu secara langsung di sekolah dengan teman-teman dan guru, sehingga mereka harus belajar secara online. Bagi yang tidak memiliki laptop, tentunya mereka akan terhubung dengan gurunya dan sahabat-sahabatnya menggunakan handphone. Nah, tahukah kita bahwa berat dari kepala manusia secara normal ukuran dewasa adalah sekitar 4-5 kg. Cukup berat ya kalau misalnya kita bandingkan seperti satu buah semangka yang mungkin sebesar kepala kita beratnya. Itulah yang sehari-hari ditopang oleh tulang belakang dan juga tulang leher kita. Ketika kita menggunakan handphone dalam posisi yang tepat, yaitu posisi tegak, baik itu berdiri maupun duduk dengan tegak, dengan benar, dan handphone itu kita arahkan agak ke atas, jadi nyaris di bawah sejajar mata, tidak terlalu bawah. Kenapa? Ada efeknya. Semakin kita menunduk, jadi derajat yang harusnya tegak dengan posisi yang baik, semakin kita tundukkan kepala kita lebih jauh lagi, bahkan sampai terlalu menunduk, maka itu akan semakin menambah berat beban dari tulang leher dan tulang belakang kita. Jadi yang tadinya dalam posisi benar, beratnya sekitar 5 kilo kita anggap, ketika dia semakin turun kepala kita, semakin menunduk, itu justru beratnya semakin terasa berat, bertambah dari 5 kilo, kemudian jadi sekitar 7-8 kilo. Bahkan untuk posisi menunduk sekian derajat itu bisa kita lihat dari penjelasan gambar berikut, itu bisa sampai sekitar beratnya yang ditanggung oleh tulang leher kita adalah sampai 10 hingga belasan kilo. Bisa 15 hingga 19 kilo. Jadi kalau kita tetap saja berada pada posisi menunduk yang terus-menerus, baik itu sepanjang 15 menit, mungkin bisa 1 jam. Contohnya sambil bermain game, ataupun mungkin menonton satu episode dari sinetron ataupun film, dengan posisi yang begitu terus menunduk, maka itu akan menyebabkan itulah yang sering dirasakan sakit, nyeri pada leher, pada pundak, juga sehingga terasa nyerinya hingga ke tulang punggung, bahkan sampai ke tulang punggung bagian bawah. Itulah sakit yang terus menyebar. Hanya karena satu kebiasaan sederhana, kebiasaan kecil yaitu menggunakan handphone, melihatnya tidak pada posisi yang baik. Kiranya dengan informasi ini ke depannya, jangan ragu untuk melihat handphone pada jarak yang tepat. Baik, jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat, tapi minimal tidak di bawah sekali handphone itu untuk kita lihat. Jadi agak angkat ke atas. Itulah sebabnya diperlukan sarana penopang dari handphone. Baik itu kita dapat mencari tripod untuk dapat menjadi gagang dari handphone kita, ataupun sederhananya, taruhlah handphone itu baik di rak buku yang agak sejajar dengan mata kita, ataupun mungkin ada bantal yang ditumpuk-tumpuk, apa saja yang ada di sekitar kita yang dapat menolong tulang leher kita dan bahu kita ini berdiri duduk pada posisi yang tegak. Inilah hal yang saya syukuri, mari kita terus merasakan berkat Tuhan, mulai dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 4 September ialah kewajiban-kewajiban rumah tangga dilakukan dengan baik.
Ayat intinya tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Penjelasannya, Allah telah memberikan kepadamu hidup dan semua berkat limpah yang menjadikannya menyenangkan. Dan sebagai gantinya, Dia memiliki tuntutan atasmu untuk pelayanan, untuk bersyukur, untuk mengasihi, untuk menuruti hukum-Nya. Dia menghendaki supaya engkau mengendalikan nafsu untuk menahan pikiran dan tindakan yang mementingkan diri sendiri dan tidak mengucapkan kata-kata yang meresahkan. Akankah Yesus menuntut pengendalian diri ini? Jika bukan untuk kebahagiaanmu yang sejati dalam mempraktikannya? Tidak. Dia berharap engkau memupuk sifat-sifat karakter seperti itu yang akan membawa kedamaian di hatimu dan memungkinkan engkau untuk mencerahkan hati dan kehidupan orang lain dengan sinar matahari kasih, kegembiraan, dan kepuasan yang ceria. Jika engkau benar-benar bertobat, jika engkau adalah anak-anak Yesus, engkau akan menghormati orang tuamu. Engkau bukan saja mau melakukan apa yang mereka katakan, tetapi akan melihat kesempatan untuk membantu mereka. Dalam melakukan ini, engkau bekerja untuk Yesus. Dia menganggap semua ini tindakan yang penuh perhatian, perbuatan bijaksana seperti dilakukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah jenis pekerjaan misionaris yang paling penting dan mereka yang setia dalam tugas-tugas kecil setiap hari ini mendapatkan pengalaman yang berharga. Dengan menggunakan waktumu dalam beberapa pekerjaan yang bermanfaat, engkau akan menutup pintu terhadap godaan iblis. Ingatlah bahwa Yesus hidup untuk tidak menyenangkan dirinya sendiri, dan engkau harus seperti Dia. Jadikan hal ini salah satu dari prinsip agama dan mintalah Yesus untuk membantumu. Dengan melatih pikiranmu ke arah ini, engkau akan bersiap untuk menjadi pembawa beban di jalan Tuhan karena engkau telah menjadi penjaga di lingkaran rumah. Engkau akan memiliki pengaruh yang baik terhadap orang lain dan dapat memenangkan mereka untuk pelayanan Kristus. Ketika engkau memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membuat hatimu tenang, engkau tidak menyerah untuk kesulitan, tetapi coba lagi dan lagi. Kerahkan tenaga dan tekad yang sama untuk berhasil dalam pekerjaan Kristus, dan kamu tidak akan gagal dalam memperoleh pahala. Aplikasinya bagi kita hari ini, Tuhan rindu agar kita melakukan kewajiban-kewajiban kita di dalam rumah tangga. Tentunya ini adalah hal yang kecil, di mana dalam rumah tangga ini ada banyak hal yang dilakukan. Pekerjaan rumah tangga bukan hanya pekerjaan ibu, tetapi setiap anggota dari rumah tangga, setiap komponen di dalamnya tentunya turut harus bekerja sama, baik itu sang ayah, sang ibu, juga anak-anak. Kiranya anak-anak zaman ini akan terus dilatih agar mereka pun turut mendapatkan bagian di dalamnya, sehingga itu pun dapat menjadi modal bagi mereka untuk di hari ke depannya. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, selamat pagi, selamat hari Sabat. Terima kasih banyak Tuhan terus berbicara kepada kami melalui firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Tuhan ingin agar kami pun boleh dapat bekerja sama di dalam lingkaran rumah tangga kami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan, hikmat untuk dapat melakukannya dan dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Untuk dapat memiliki rumah tangga yang bahagia. Kami rindu untuk agar Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami boleh sempurna dan sukacita terus kami rasakan. Meskipun ada pergumulan yang harus kami lalui, tapi biarlah kami akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Ketika kami jatuh, kami akan terus mencoba dan mencoba lagi hingga kami berhasil. Inilah doa pengharapan kami percaya
Tuhan telah menyediakan berkat bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari berjumpa kembali esok hari. Dan tentunya Anda ingin didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, tetaplah bersukacita dan temukan alasan untuk bersyukur. Tuhan memberkati. Amin.